Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil ilmani wal islami wa nusallim ala khairil an'ami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Maulidia Dewi Sakinah, NIM 200401110263, kelas studi Fikih C, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam. Pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Dan Rasulullah bersabda juga, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju syurga. Wa ba'du fahidhihi masailu muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islami al-Ghazali ghaliban. Man arafaha wa amila biha narjulahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wabillahi taufiqu. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat serta salam, maka kitab ini mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang mana siapa yang faham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu zahir dan ilmu batin. Kepadanya lah kami meminta pertolongan. Membahas mengenai basmalah, terdapat hukum bacaan atau hukum membaca basmalah itu ada 5. Yang pertama, hukumnya wajib, seperti di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah. Kedua, hukumnya sunnah ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat seperti mengarang kitab dan lain-lain. Yang ketiga, dikatakan hukumnya mubah ketika melakukan perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya seperti memindahkan benda ke tempat yang lain. Yang keempat, hukumnya makruh ketika melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya seperti mencabut uban, memakan makanan yang memiliki bau tidak sedap, dan lain-lain. Kemudian dikatakan hukumnya haram ketika melakukan perkara maksiat menurut zatnya seperti mencuri dan lain-lain. Arkanul Islam. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus sholati wa ita'uz zakati wa saumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan.
ma'al ikhlasi wa tasdiqi. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan fahuwa kafirun. Rukun-rukun Islam. Adapun rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Semuanya itu dilakukan dengan ikhlas dan yakin atau mempercayainya. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang munafik, dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang yang kafir. Sedikit membahas mengenai rukun agama. Adapun rukun atau tiangnya agama itu terdiri atas 3 bagian, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang mana 3 rukun ini seperti tertera atau telah disebutkan di dalam beberapa hadis, seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis kedua karangan Imam Nawawi. Dan adapun rukun atau tiangnya agama yang ada 3 ini yaitu Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana hadis tersebut terkenal dengan hadis Jibril. Dan disimpulkan ketiga hal ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pengamalan kehidupan beragama, 3 perkara itu harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam, dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitani innahu bikum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Dari situ para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal tersebut. Seperti ulama Izzuddin bin Abdissalam yang mencoba menguraikan di dalam kitabnya Zubdah Khulasah Tasawif. Al-Islam huwa qiyamul badani biwadha'ifil ahkam wal imanu huwa qiyamul qalbi biwadha'ifi al-istislam wal ihsanu huwa qiyamur ruhi bimusyahadati al-malikil alam. Islam adalah pelaksanaan beberapa hukum yang dilakukan anggota badan, dan iman adalah pengakuan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ihsan ialah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Qawaidul aqaidi huwa aslul imani an ta'taqida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla wa la sibaha lahu laisa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul basir. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata wasihata wasaqama wa jami'al kauni wa ma fihi wa khalaqa khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tankusu wa la yakhdusu hadisun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi.
Dan adapun pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dan Dia Maha Esa, tidak ada sekutu, serupa dan semisal baginya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dialah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yang mana Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di alam semesta ini, beserta apa yang ada di dalamnya atau isinya adalah ciptaannya. Serta Dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya. Dan Dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka, yang mana tidak berkurang dan bertambah. Dan tidaklah terjadi suatu peristiwa kecuali dengan qadha dan qadar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun. Sami'un basirun ya'lamu kha'inata a'yuni wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidun qahhar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha hidup, yang mengetahui, maha berkehendak, yang berkuasa, maha berfirman, maha mendengar dan maha melihat. Dan Dia mengetahui pengkhianatan, penglihatan mata, dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Dan Dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah Zat yang menciptakan segala sesuatu, yang Maha Esa serta perkasa. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi hidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah wa annahu alaihi salatu wasallamu Shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala min umuril akhirati wal barzah wa min su'ali malakaini wa adabil qabri wa na'imihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah atau petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW adalah utusan yang benar atau dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya atau disampaikannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara akhirat dan alam barzakh, dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan nara haqqun wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu adalah benar, dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar semuanya. Ada beberapa sifat wajib bagi Rasul, yaitu ada 4. Yang pertama, syidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, tabligh
yaitu menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul yaitu kadzib atau bohong, hinayah atau khianat, kitaman atau menyembunyikan, dan baladah atau bodoh. Fi furudil wudu'i, tentang fardu wudu. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalun niyatu, wathani ghuslul wajhi, wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal yaini wa dhaqani tulan, wa ardan minal udhuni ilal udhuni. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyarati ar-ra'si aw sya'rin fi haddihi. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyati. Adapun fardu-fardu wudu itu ada 6. Yang pertama berniat, yang kedua membasuh wajah. Adapun batasannya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke janggut. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat yaitu mengusap sebagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dan yang keenam tertib atau berurutan. Ghuslul janabati. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji manniyin binaumin aw ghairihi, lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati. Tentang perkara yang mewajibkan mandi. Dan jikalau seorang tersebut mempunyai janabah adalah hadas besar yang disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Bisa disimpulkan, perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, masuknya hasafah atau ujung zakar ke farji. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan. Yang keenam meninggal dunia. Dan fardunya mandi ada 2. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Nawaqidul wudu'i, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wayankudul wudu'a al-khariju minal ahadis sabilaini al-kubuli awil duburi ala makana. Wayankudu wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Wayankudu wudu'a masu qubuli aw duburi adamiyin minhu aw min ghairihi bibadni kafihi wa butunil asabi'i kabiran kana aw daghiran walau waladahu walau mayitan. Wayanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini
ajnabiyaini bila hailin illa dhufran aw sya'ran aw sinnan fala yangkudul wudu'ah. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan, yaitu kubul atau jalan depan atau dubur dari jalan belakang pada asalinya. Yang kedua yaitu hilangnya akal pikiran sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi. Yang ketiga, menyentuh kubul atau duburnya anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari, baik dia kecil maupun besar. Yang keempat yaitu bertemunya dua kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa atau ajnabiyah, atau bersentuhan tanpa penghalang, kecuali kuku, rambut, atau gigi, maka tidak membatalkan wudhu. Pada pembahasan ini terdapat sedikit membahas mengenai perbedaan mani, madhi, dan wadi. Yang dinamakan mani ialah air putih yang kental yang tersendat-sendat ketika keluarnya, disebabkan dengan syahwat dan disebabkan karena syahwat dan disertai dengan kepuasan. Baunya seperti adonan kue ketika basah dan ketika kering seperti baunya putih telur. Hukumnya itu suci dan mewajibkan mandi. Madhi yaitu air putih yang lengket dan keluarnya ketika menanjakkan syahwat tanpa sempurna. Hukumnya membatalkan wudhu dan najis. Qadha bagi perempuan. Wadi ialah air putih yang tebal serta kental keruh yang keluar setelah buang air kecil atau ketika dalam keadaan kecapean membawa benda yang berat. Syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya sholat. Wa yustaratu li sihhatis sholati ma'rifatu duhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhanni fa in shalla ma'asyakki lam tasihha sholatuhu. Wa yustaratu ma'rifatul kiblati wa yajibu satru aurati bisatirin tahirin mubahin. Wa yajibu raf'un najasati minats thawbi wa badani wa makani. Wa yajibu ala qadiri an yusalliyal fardha qa'imah. Dan disyaratkan agar sah sholat tersebut dengan 7 syarat, yaitu yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu, barang siapa yang sholatnya dengan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Wajib menghadap ain kiblat atau Ka'bah menurut Imam Syafi'i, maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja menurut pendapat mu'tamad, atau menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang antara musolli dengan Ka'bah. Kalau ada, maka dengan dugaan. Yang ketiga yaitu menutupi aurat dengan tutup atau baju yang suci serta mubah. Yang keempat yaitu menghilangkan najis atau suci dari pakaian, badan, dan tempat. Yang kelima yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam mengetahui di dalam kefarduannya. Yang ketujuh hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu. Ada yang sunnah.
Wajib sholat berdiri bagi yang mampu. Membahas mengenai syarat sah sholat, terdapat syarat wajib sholat, yaitu ada 6. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima sampainya dakwah atau ajakan Islam, dan yang keenam selamatnya panca indera. Furudus sholati, fardu atau rukunnya sholat. Wa furudus sholati, an-niyatu wa takbiratul ikhrami ma'an niyati wa qiraatul fatihah bil basmalati wa tasdidatil arba'a asyrota wa ikhrajid dodi minad do'i wa laysa fil fatihati do'un thumma ruku'u wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu thummal i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban thumma sujudi marrataini wal julusu bainas sajdataini wa yatma'inu wujuban fi kulli wa yaf'alu baqir rakaati kadzalika wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun wa tasyahhudul akhiru wal julusu fihi fardun. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dat tasyahudi wa qabla salami fardu. Wassalamu minas salati fardun wa aqalu salami assalamu alaikum. Adapun rukunnya salat itu ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram disertai dengan niat, yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasydidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf dot dari dha karena di dalam Fatihah tidak ada huruf dha. Yang kelima ruku dan wajib untuk condong atau membungkuk yang sekiranya kedua tangan berada di lutut. Yang keenam adalah tumakninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Yang ketujuh iktidal. Kedelapan tumakninah di dalamnya. 9 sujud 2 kali. 10 tumakninah di dalamnya. 11 duduk di antara 2 sujud. Ke-12 tumakninah di dalamnya wajib. 13 tasyahud akhir. 14 duduk di dalamnya atau tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Mengucapkan salam dan paling sedikitnya salam assalamualaikum. Yang terakhir adalah tertib. Wa aqalu tasyahudil wajibi at-tahiyatullahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa yanbaghi an ya'tiya bisunani jami'iha wa hayyi kathiratun jiddan.
Adapun paling sedikitnya membaca tasyahud, yaitu penghormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad, serta rahmat dan barokah. Keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh, dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasannya baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Adapun paling sedikitnya mengucap sholawat kepada Nabi beserta keluarganya, yaitu ya Allah, sampaikan sholawatku kepada Nabi Muhammad. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat, semuanya itu ada banyak sekali. Wa yambaghil i'tina'u bil ikhlasi wa huwal amalullahi wa hada wa yambaghil khuduru wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu wal khusyu'u wa huwa sukunul a'dha'i wa khudurul qalbi wa tadabburul qira'ati wa tafahuhuma wa tafahumuhu watadabbarul qiraati watafahumuha fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadaril khuduri wa yahrumur riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwal amalu li ajlin nas. Dan hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya, dan khusyuk, yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat oleh manusia. Mubtilatus sholati wa yubtilu sholata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kafura wa yubtiluha al-amalul kathiru kathalathi khutuwatin wal aqlu wasyurbu wan kishaful awrati illam tastur halan wa wuqu'un najasati in lum tulqa halan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabaqu al-imami biruknaini fi'liyaini wa kadat takhallufu bihima bighairi udrin wa la tasihhu sholatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha. Perkara yang membatalkan sholat. Adapun perkara yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama, berbicara dengan disengaja maupun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Yang kedua yaitu berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Kemudian yang ketiga adalah makan dan minum. Keempat, terbukanya aurat jikalau tidak ditutup langsung. Kelima, kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam, sebab hadas. Yang ketujuh, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Yang kedelapan, membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur. Yang kesembilan, menambah rukun fi'il dengan disengaja. Yang ke-10 niat memutus sholat, dan yang ke-11 adalah ragu-ragu di dalam niat. Dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan dan khunsa. Sholatul Jumu'ah
wal jama'ati. Wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'iyyin kala maradi wal matari. Wa min syurutil jum'ati khutbatani wa arkanuha hamdulillahi ta'ala wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah wa yajibu an yakhtuba qa'iman mutatahhiran musturah aurati wa yajibu julusu bainahuma fauqa tuma'ninati as-salati wal muwalat. Salat Jumat. Adapun hukum salat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki merdeka dan hadir atau mukim tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Di antara syarat sah salat Jumat yaitu didahului 2 khutbah. Dan adapun rukun khutbah yaitu yang pertama mengucapkan hamdalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga berwasiat tentang ketakwaan, yang keempat membaca ayat Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu dari 2 khutbah. Yang kelima yaitu mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya, dan duduk di antara 2 khutbah. Ukuran tumakninah di dalam sholat dan harus terus-menerus. Wa sholatul jama'ati wa sholatul janazati fardu kifayah wal idani wal kusufani wal witru sunanun wa ka'addatun wa kada rawatibus sholati wa duha wa tarawihu sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah atau suatu kewajiban. Jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antaranya, maka gugurlah kewajibannya. Dan adapun sholat Idul Fitri dan Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syam, itu hukumnya sunnah mu'akkad atau sunnah mu'akkadah. Begitu pula sholat rawatib sholat, serta sholat duha dan tarawih itu hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. As-shawmu wa ammas-shawmu wa huwa thilithu arkanil islami fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin wa minhun niyatu likulli yawmin wa tabjituha minal laili wal imsaku anil mufattirati minat ta'ami wa syarabi wal jima'i wal istimna'i bi mubasyaratin wal istiqaati bil ikhtiyari. Bab tentang puasa. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3, yaitu yang dinamakan puasa adalah suatu penahanan yang sudah diketahui atau menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan cara atau niat yang tertentu. Dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari.
Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu dari makan, minum, jima atau berhubungan, mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara dipaksa atau disengaja. Min tamami saumi kaful jawarihi amma yakrahuhu Allahu ta'ala minal a'dha'is sab'atil ati dzikruha fa fil hadithi khamsun yuftirna sha'ima al-kadhibu wal ghibitu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadharu bisyahwatin. Wa min tamami shaumi tahari iftara ala halalin wa adamul istikthari minal akli wa yambaghi al istiktharu minas saumi la siyamal ayyamu fadilatu fis syar'i wallahu a'lamu wa billahi taufiqu. Adapun dari kesempurnaannya puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya dari anggota badan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang berbunyi 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu berbohong, ghibah atau menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Kemudian bab mengenai zakat. Az-zakatu wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil islami fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwali al-wajibati fiha wa hiya an-na'amu wan naqdani wat tijarah tijaratu warrikazu wal ma'dinu wal mu'asyaratu wa hiyal khububu wa hiyal khububu wa thimaru fala zakatu fiha siwan na'amis sa'imah. Bab tentang zakat. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang nomor 4. Maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya, yaitu antara lain binatang ternak, emas, perak atau uang, perniagaan, barang temuan, dan barang galian serta tanaman atau makanan pokok, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Kemudian masih mengenai bab zakat, wa yustaratul haulu laha wa kadzalika yustaratu linnukudi wat tijarati wa yustaratu fi hadhil anwa'in nisabu aidan wa wajibun naqbaini wat tijarati ruba'ul ushri wa wajibul khububi wa thimaril lati sukiyat bimu'natin al ushru wa bighairi ma'unatin ushru. Dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya.
Begitu pula pada emas dan perak. Perniagaan dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4. Dan di dalam tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yaitu 1/2/10. Dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadulat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal idi wa lailatahu arba'atu amdadin bimuddin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tajibun niyatu fil jami'i wa la yajuzu an yasrifa zakata wal fitrata illa ila khurrin muslimin muttasifin bisifati ahadil asnafi thamaniyah kal fakiri wal miskini wa kaunuhu ghairu hasimiyin wala muttalibihin wala maulan lahum wa yajibu isti'abu al mawjudina minhum. Dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sok dengan mudnya Nabi Muhammad SAW dan wajib berniat di keseluruhan. Dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim atau mustahikin, yaitu dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 atau mustahikin, yaitu seperti orang fakir dan miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Berikut adalah penjelasan dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah dari bab pendahuluan hingga bab mengenai zakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.